Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus BKM, pengurus majelis ta'lim, semua yang hadir, ikhwanana, saudara-saudara semua, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat yang dirasa oleh jasmani atau ruhani, dan semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita atau kepada seluruh makhluk alam semesta ini. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dimuliakan di antara semua makhluk alam semesta, maka berhak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mewakili dari semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai makhluk-makhluk kita semuanya sehingga tidak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat banyaknya maksiat yang telah dilakukan oleh umat manusia, sehingga sangat dikhawatirkan turun murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki warisan fikiran Rasulullah dan hati Rasulullah selalu berdoa untuk semua umat. Kadang ada sebagian orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Yang penting aku berhasil, yang penting aku sukses, yang penting aku kaya, yang penting aku mulia, yang penting aku sehat.
Dia nggak mikir orang lain. Tapi sifatnya hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berpikir kepada seluruh umat. Berpikir seluruh umat. Maka sebisa mungkin dipelajarin, khususnya santri. Yang santri tersebut mudah-mudahan menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipelajari juga watak-watak sifat hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tadi kita sampaikan sifatnya Rasulullah mutawasilal ahzan. Beliau sangat berterusan kesedihannya mikirkan umat. Daimal fikir, selalu berpikir tentang umat. Ya. Maka di sini termasuk juga bentuk syukur kepada Allah, dalam doa kepada Allah, mengharap kepada Allah bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepuasan sendiri, tapi mengharapkan seluas-luasnya untuk semua umat. Itu adalah pikiran hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf pada Ahad yang lalu waktunya kita libur karena kita keluar kota. Sekarang kita lanjutkan. Kita udah janjikan bahwa majelis kita yang setengah bulan sekali kita membahas akan tematik, tema tertentu sehingga tidak menggunakan kitab. Kemarin sudah kita sampaikan faktor-faktor yang memaksa kita untuk melakukan hal tersebut, khususnya di masjid ini atau di majelis ini yang setiap ahadnya kalau Al-Ustadz Fadilatul Ustadz Sumitra selalu baca kitab fikih. Yang ustadz-ustadz dari luar semuanya baca kitab tasawuf, kitab akhlak semuanya. Nasihat Diniyah, Fawaidul Mukhtar, terus apa lagi? Kitab-kitab tasawuf. Maka pikiran dari kita dan juga Fadilatul Ustadz Sumitra Nurjaya untuk kita membahas tema-tema tertentu yang kadang jarang dibahas. Maka kemarin kita membahas dasar-dasar ilmu mustalah hadis. Kemarin kita sampaikan dasar-dasar ilmu mustalah hadis untuk kita sampaikan juga supaya kita ngerti betapa banyak orang akhir zaman, khususnya dari orang-orang yang sesat, mereka merasa mereka ahli hadis. Mereka merasa mereka perhatian sama hadis. Namun akhirnya mereka merendah-rendahkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dipikirnya ulama Ahlussunnah enggak ngerti ilmu hadis. Sudah kita jelaskan kemarin tentang peletak pertama ilmu mustalah hadis, yaitu Al-Imam Ar-Romah-Hurmuzi. Kemudian yang pertama kali membukukan hadis dengan perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, diperintahkan kepada Al-Imam Syihabuddin Ahmad Az-Zuhri untuk menulis hadis. Maka beliaulah yang disebut sebagai penulis pertama hadis. Artinya menulis dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan hadis dengan dalam satu kitab. Kemudian disusul oleh imam-imam yang lain, dan sudah kita jelaskan itu pada majelis yang lalu. Demikian juga kita mempelajari ilmu hadis ini supaya kita tahu gimana besarnya khidmah para ulama kepada ilmu ini, khidmahnya para ulama kepada hadis ini. Maka keistimewaan yang dimiliki oleh umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain adalah kesungguhannya di dalam khidmah kepada sabda-sabda nabinya. Sehingga untuk menentukan satu hadis ini sahih, hasan atau dhaif, ulama hadis meneliti beratus orang. Ratusan orang diteliti, fulan bin fulan apakah memang jumpa sama gurunya, fulan bin fulan apakah memang betul ngambil dari gurunya, apakah betul dia ini orang yang
sampai ditanyakan siapa sekelilingnya, siapa keluarganya, siapa kawan-kawannya dan lain sebagainya. Beratus orang diteliti oleh para ulama untuk memberikan hukum kepastian hadis ini sahih atau tidak sahih. Gimana kemuliaannya ulama-ulama mustalah hadis di dalam berkhidmah kepada hadis ini. Dan ini juga bagian dari khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan dalam hidup kita untuk berkhidmah kepada Nabi. Khidmah apapun. Khidmah kepada keluarga Nabi, khidmah kepada ulama pewaris Nabi, khidmah kepada ilmu yang diwariskan oleh Nabi. Pokoknya semuanya khidmah kepada Nabi. Ya. Maka kalau kita memiliki ini hidup kita, ya, sampai nanti di akhirat. Sayyidina Imam Anas bin Malik, sahabat Nabi, khidmah sama Nabi 10 tahun. Keberkahan cicit itu 700 orang. 700 orang, satu keluarga penuh. Barokah dari doa Nabi, pernah didoain Nabi. Allahumma barik lahu fi malihi wa waladihi wa atil umrah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, berkahi di hartanya dan juga di keluarganya. Panjangkan umurnya, masuk ke surga. Enak doanya. Katanya Sayyidina Anas sampai umur 100 tahun itu, 100 tahun lebih, beliau mengatakan, dua-duanya Nabi udah kupastikan, udah kurasakan, kubuktikan. Berkah harta dan berkah anak. Anaknya beliau lebih dari anak-anaknya beliau lebih dari 80. Semuanya laki-laki, yang perempuan cuma 2. Semuanya laki-laki, yang perempuan cuma 2. Setelah itu baru cucunya, cicitnya sampai umur 109 tahun baru sampai beliau mengatakan sa'imtul hayat. Aku bosan hidup katanya. Udah 109 udah bosan. Katanya Sayyidina Anas, aku udah pastikan dua-duanya Nabi, tinggal yang ketiga. Dan aku yakin ini. Yang ketiga apa? Adkhilul jannah. Masukkan dalam surga. Itulah barokahnya khidmah. Orang khidmah itu masuk di dalam kemuliaannya yang dikhidmahin. Ya. Tapi orang nggak mau khidmah, nggak mau dekat sama orang mulia, ya masing-masing lah sendirilah. Maka kemuliaan itu lebih gampang, lebih cepat lewat khidmah. Contoh, kau barengin kiai, ilmumu nggak seberapa, ya, nggak bisa baca kitab pun, ya, jurumnya nggak ngerti pun. Tapi karena kau barengin kiai, kau dimuliakan orang-orang di kampung itu. Sehingga waktunya makan kau ikut masuk. Dapat berkat VIP. Apa? Berkatnya barengin kiai. Sama juga demikian. Sehingga para ulama juga ada yang zikirnya mereka selalu mengucapkan nahnu fi jahi Rasulillah. Nahnu fi jahi Rasulillah. Kami berada dalam kemuliaannya Rasulullah. Jadi kepingin mohon sama Allah masuk dalam kemuliaannya Nabi. Kalau dalam kemuliaannya Nabi aman lah semuanya. Beres lah semuanya. Enggak dunia, enggak akhirat. Enggak dikubur, enggak di barzakh, enggak di yaumul akhirat, enggak di kiamat, enggak apapun. Malaikat minggir semuanya kalau dalam kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini niatkan khidmah. Nah, kita telah sampaikan garis besarnya hadis kalau dalam segi yang meriwayatkan rawinya. Hadis tersebut terbagi menjadi mutawatir sama hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang sudah dipastikan harus diterima dan tidak ada kata hadis mutawatir sahih hasan dhaif. Kalau udah dibilang hadis mutawatir, udah pasti diterima. Gak usah pakai tanya, ini sahih apa gak sahih. Nampak kali kau gak belajar mustalah hadis, gitu aja. Nah, kalau pun tadi dibilangin, ini hadis mutawatir. Semisal contoh hadis mutawatir, hadis masah alal khuffain. Basuh 2 sepatu kulit. Orang dulu bilang muzah. Ya. Basuh
kaos kaki kulit sebagai ganti dari basuh kaki ketika wudu. Diusap saja, mengusap kaos kaki kulit. Hadisnya itu mutawatir. Mutawatir. Maka urusan al-masah 'alal khuffain itu sepakat seluruh ulama fikih, enggak ada beda pendapat. Semua mazhab hadisnya mutawatir. Jadi kalau kita jarang pakai ya, enggak ada yang pakai di sini. Tapi kalau di Arab kalau musim dingin sering dipakai. Sering dingin mereka pakai kaos kaki tapi dari kulit. Maka ketika wudu enggak usah pakai basuh kaki. Lah Ustaz gimana kalau kencing? Ya kencing kan bisa aja, umpamanya dia pakai sandal kan gitu kan ya. Cuman disiram kemaluannya saja, enggak sampai kena khuffain itu tadi. Ketika wudu, wudu muka, tangan, kepala, telinga, kaki cuma diusap gini aja, sudah selesai. Usap air. Yang diusap apa? Itu tadi kulit tadi nih. Sepatu kulit atau kaos kaki kulit tadi. Biasa dipakai 1 hari pakai itu. Kalau musafir 3 hari. Itu ada dalam bab fikih. Itu hadisnya mutawatir. Maka ketika hadis mutawatir, tidak bisa pula orang kemudian bilang ini hadisnya sahih apa enggak sahih. Kalau sudah dibilang mutawatir harus diterima, tidak pakai sahih-sahihan. Nah, kemudian selain hadis mutawatir ada hadis ahad. Hadis ahad. Nanti pembagian hadis ahad ini juga banyak. Ngelihat dari jumlah rawi. Ngelihat jumlah rawi. Ada hadis gharib, hadis farad, hadis aziz, hadis masyhur. Ini kalau dilihat dari jumlah rawi. Hadis apa tadi? Gharib, yaitu 1 orang yang meriwayatkan, 1 generasi 1 orang, sahabat 1 orang, tabi'in 1 orang. Maka ketika terjadi kayak gitu, itu namanya hadis gharib atau disebut hadis fard. Ada hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang 1 generasi cuma 2 orang yang meriwayatkan. Generasi sahabat 2 orang atau generasi tabi'in 2 orang. Umpama. Ada, itu namanya hadis aziz. Ada hadis namanya hadis masyhur. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan 1 generasi 3 orang, 4 orang, tapi nggak sampai kepada batas mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak mungkin atau mustahil mereka sepakatan untuk bohong. Mereka sepakatan untuk bohong. Yaudah. Ini tadi kita sampaikan dilihat dari segi perawinya berapa orang. Rawinya berapa orang atau tidak berapa orang itu tidak menjadi penentu utama hadis itu sahih atau enggak sahih. Yang menjadi penentu utama sahih atau enggak sahih kalau kita melihat syarat-syaratnya sahih. La sahih hasan dhaif itu hukum hadis. Hukum hadis. Sahih hasan dhaif. Sahih terbagi menjadi 2. Sahih li dzati, sahih li ghairi. Hasan terbagi 2. Hasan li dzati, hasan li ghairi. Ya. Itu macam-macamnya hadis. Dhaif terbagi banyak kali. Banyak kali dhaif. Sebagian menyampaikan ke 80. Sebagian lagi menyampaikan ke 100 lebih, 120. Tapi ya, Imam Nawawi mengatakan tidak ada perlunya mengetahui semua macam-macam dhaif. Tidak ada perlunya. Untuk khususnya orang-orang yang baru belajar. Ya udah kalau tahu dhaif ya udah enggak usah dipakai, kayak gitu aja lah. Dengan berbagai macamnya, hukumnya sama yang dhaif. Maka mengetahui semua macam-macamnya dhaif dianggap tidak perlu untuk orang-orang yang baru belajar ilmu mustalah hadis. Nah, sekarang kita berbicara apa hadis sahih. Sering kita sampaikan hadis sahih Bukhari semuanya sahih. Dan pernah kita sampaikan mayoritas ulama lebih mengedepankan sahih Bukhari daripada sahih Muslim.
Kecuali ulama-ulama Maroko. Ulama Maroko mereka lebih mengedepankan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Walhasil Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semua hadisnya dianggap sahih semuanya. Ya, semuanya sahih. Tapi bukan berarti yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadisnya dhaif. Nah, itu salah. Seringkali orang berpikir riwayat siapa ini bukan Bukhari Muslim, enggak sahih. Itu salah. Itu salah. Udah kita sampaikan, Imam Bukhari mengatakan, aku memilih dari yang aku hafal dan sanad yang aku miliki 100.000 hadis sahih. 100.000 hadis sahih. Dan 100.000 hadis yang belum dipastikan sahih, yang aku hafal dengan sanad-sanadnya. Berarti sudah 200.000 ini. Sedangkan dalam Sahih Bukhari lebih kurang cuma 6.000 hadis. Cuma 6.000 hadis dalam Sahih Bukhari. Berarti masih banyak kan? Ya. Maka kita sampaikan bahwa Sahih Bukhari dan Muslim dipastikan kesahihannya. Tapi bukan berarti yang tidak riwayat Bukhari dan Muslim kemudian dhaif. Sekarang untuk mengetahui saja apa definisi hadis sahih. Kalau disebutkan dalam Baiquniyah, awwal wa sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushaddahu yu'al yarwi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dalam dua nazam. Sahih adalah satu syaratnya ittisalus sanad, nyambungnya sanad. Sanad ini dari guru ke guru. Dari guru nyambung sanadnya. Nah, semisal umpamanya orang yang baru belajar umum tidak dianggap sebagai belajar hadis. Kecuali kalau Anda baca hadis. Umpamanya majelis umum kayak gini nih. Maka nggak bisalah kemudian Anda menceritakan aku belajar Sahih Bukhari kepada ustadz ini. Loh, kok baca apa enggak? Belajar dalam artian ilmu hadis adalah belajar kitab hadisnya. Belajar kitab hadisnya. Maka oleh sebab itu penting. Kalau sudah melewati batasan-batasan mabadiul ulum, dasar-dasar ilmu, kalian minta kepada ustadz untuk belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belajar. Itulah rantaian sanad. Gitu ya. Jadi ilmu itu ada yang masih kadar mabadi' saja. Apa mabadi'? Dasar-dasar. Jurumiyah, Safinatun Najah, untuk mengetahui awal-awal hukum. Kemudian setelah itu kalau sudah sungguh-sungguh ngerti akan ilmu, maka perluas dengan serius membaca kitab-kitab hadis. Di sini Tuhan supaya difahami, belajar itu tidak cukup 2 tahun 3 tahun itu nggak cukup. Ya. Murid-muridnya Imam Nawawi bilang aku duduk sama Imam Nawawi 20 tahun. Satunya bilang aku duduk sama Imam Nawawi 30 tahun. Belajar memang niatkan hidup kita untuk nuntut ilmu, gitu loh ya. Hidup kita untuk nuntut ilmu. Meskipun engkau bisa menyampaikan udah jadi ustadz, tetaplah belajar. Kekurangan kebanyakan ustadz udah bisa ngajar, nggak mau belajar, sehingga tidak menambah wawasan ilmu. Gitu ya, tidak menambah wawasan ilmu. Di sini tadi kita sampaikan, meskipun Anda ngajar, tetap ada waktu untuk belajar. Dan belajar itu jangan kemudian kerasa, aku udah tahu.
Itu diantara sifat yang buruk sehingga menjadikan kita tertutup hati kita dari ilmu karena sombong sama ilmu. Kau bilang aku udah pernah tahu itu. Alah aku fahamnya. Gitu ya. Itu nutup pintu ilmu itu karena kau merendahkan ilmu. Tapi tetap belajarlah. Nanti kau akan dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala akan banyak ilmu. Sering saya sampaikan. Saya duduk dengarkan ngaji. Ada Habib datang, saya ikut ngaji. Ada tamu datang, saya ikut dengarkan. Yang disampaikan saya tahunya semua itu. Tahunya semua yang disampaikan. Tapi tetap saya dengarkan, saya niat belajar. Supaya apa? Allah bukakan dalam hati saya ilmu-ilmu yang belum saya paham. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya Allah nggak akan menyia-nyiakan harapan saya. Gitu. Semisal umpamanya, itu Habib, itu ulama jelasin satu perkara yang sebetulnya saya sering dengar dan saya paham itu masalah. Tapi subhanallah, dari pembahasannya dia terbuka sama saya beberapa masalah-masalah yang akhirnya menjadikan saya murojaah. Saya murojaah kitab. Ini kalau masalah kayak gini gimana ya? Ragu, saya buka kitab, tambah ilmu. Gitu ya. Maka orang-orang sekarang yang tidak mau duduk sama ulama, yang datang Habib, yang ilmunya barokah, ya. Maka ini nunjukkan kesombongan di dalam hatinya. Dan kalau udah sombong tidak termasuk ahlul ilm. Ilmu itu musuhan sama orang sombong. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuhan sama pemuda yang sombong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, al ilmu izzun la dulla fi wa la yunalu illa bidullin la izza fi. Perhatikan kalimatnya. Al ilmu izzun la dulla fi. Ilmu itu kemuliaan yang tidak ada kehinaan sama sekali. Enggak ada hinanya orang punya ilmu itu. Kemuliaan mulia, tidak ada hinanya. Al ilmu izzun. Ilmu itu izzun mulia. La dulla fi, tidak ada kehinaan di dalamnya. Tapi fahamin, wala yunalu, dan tidak diperoleh, tidak didapatkan ilmu illa bidullin, kecuali dengan kehinaan, la izza fi, yang tidak ada kemuliaan. Untuk mendapatkan ilmu harus hina. Harus hina. Jadi santri buang sampah gengsi, nggak akan dapat ilmu itu. Jadi santri kok gengsi mau gosok sikat kamar mandi, nggak akan dapat ilmu orang kayak gitu. Jadi santri nggak boleh gengsi, khidmah yang banyak. Cium tangan sama guru aja gengsi. Santri apa? Makanya tadi kita sampaikan, untuk mendapatkan ilmu harus dengan kehinaan yang tidak ada kehormatan sama sekali. Al ilmu izzun la dulla fih wa la yunalu, dan tidak diperoleh illa bidullin, kecuali dengan kehinaan, la izza fih, yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Maka ini tadi kita sampaikan, ilmu itu luas. Karenanya sekarang kalian sungguh-sungguh di dalam mabadiul ulum dan masuklah di dalam samudra ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi. Menyelamlah, berenanglah di lautan faedah-faedah ilmu. Ya. Maka yang sungguh-sungguh. Tapi kalau orang baru belajar, baru 2 tahun setengah, udah ngerasa alim, ya nggak dapat ilmu lagi kayak gini. Baru 3 tahun, kemudian dia ngerasa aku yang paling alim semondok, ya, nggak dapat kayak gini ilmu kayak gini orang kayak gini. Betul, kau mungkin lebih alim atau lebih pintar semondok, tapi tidakkah kau kepingin lebih alim lagi? Jangan kau
Buat perhitungannya dengan santri-santri baru. Jangan kau buat perhitungannya dengan anak-anak yang baru mondok. Buat perhitungan itu dengan ulama. Kalau kau disejajarkan dengan ulama, kira-kira ilmumu seberapa, gitu loh. Tapi kalau ilmumu dibanding sama ulama nggak ada apa-apanya, ya jangan puas dengan ilmu, terus cari ilmu. Gitu ya, cari ilmu terus. Niat hidup mati insya Allah sama ilmu. Karenanya dengan hal tersebut, insya Allah Anda termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jamak muannas salim, darajat, derajat yang banyak tinggi. Ini tadi kita sampaikan, ya. Nanti niat belajar ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, supaya Anda ilmunya bersanad, nyambung sampai guru ke guru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya paham luasnya ilmu. Udah. Satu syarat sahih ittisalus sanad. Syaratnya nyambung. Nyambungnya harus dipastikan. Kalau tidak pasti nyambung, maka tidak sahih. Karenanya Imam Syafi'i mengatakan hadis mursal bukan hadis sahih. Hanya Imam Syafi'i yang berpendapat hadis mursal bukan hadis sahih. Apa hadis mursal? Hadis mursal adalah hadis dari tabi'in langsung loncat kepada Nabi, tidak menyebut sahabat. Tidak menyebut. Sebelum Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang lain berpendapat tidak ada masalah dibuang sahabat, nggak apa-apa. Karena sahabat semuanya udul, sahabat semuanya mulia, sahabat semuanya diterima tanpa harus dikritisi, tanpa harus dipelajarin. Ini orangnya baik atau nggak baik, ini orang soleh atau nggak soleh, nggak usah dipikir. Kalau udah sahabat udah diterima semuanya. Maka gugurnya nama sahabat tidak mempengaruhi. Itu menurut imam-imam ulama sebelum Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berpikir, selama masih ada sanad yang terputus, tetap tidak diterima. Kenapa? Karena bisa jadi tabi'in langsung bilang qala Rasulullah, dia tidak sekedar memutus sahabat, tapi ada tabi'in lain. Ada tabi'in. Jadi tabi'in langsung kepada Nabi qala Rasulullah bukan berarti dari tabi'in langsung sahabat. Bisa jadi dari tabi'in kemudian putus tabi'in lain. Dari tabi'in lain. Nah, tabi'in lain inilah yang kenapa kok terjadi keterputusan di tabi'in. Ini yang menjadi masalah. Keterputusan yang dalam tabi'in ini yang jadi masalah. Sehingga Imam Syafi'i lah yang pertama kali mengatakan hadis mursal termasuk hadis dhaif. Padahal ulama-ulama sebelumnya mereka tidak menganggap sama sekali itu bagian dari dhaif, karena yang dibuang sahabat. Karena yang dibuang sahabat. Ini tadi yang kita sampaikan bahwa pertama kali sanadnya muttasil. Awwaluha shahihu wa huwa mattasal isnaduhu. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh orang-orang yang diterima thiqah, orang yang dobit tingkat tinggi, cerdas luar biasa. Yarwihi adlun dobitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi semuanya yang meriwayatkan ini orang-orang yang kuat hafalannya, orang-orang yang kuat. Tafadhal. Masya Allah, tadi sudah sama kalian ya, beliau.
Masya Allah, ahla wa sahla. Walafu. Masya Allah, ahla wa sahla. درس عليك سيدي المنزل ما شاء الله خير الله خير استمر سيدي استمر علي هو المرتب استمر نحن من الساعة 2 إلى الساعة 3 بس خلاص يمشي تعالوا نلتقي إن شاء الله خلاص نلتقي إن شاء الله بارقين من 6 إلى 14 بارقين بعدين إلى الجمعة لا عند Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan bahwa beberapa macam syarat-syaratnya hadis sahih. 1, ittisalus sanad. 2, diriwayatkan oleh orang yang adil. Arti adil di sini adalah adlur riwayah. Ada adil itu ada 2, adlul syahadah, ada adlur riwayah. Adil ini adalah berbicara tentang sulukiyat, kepribadian seseorang. Orangnya baik, orangnya soleh. Para ulama mengatakan yang disebut adil adalah orang yang tidak fasik. Orang yang tidak, sedangkan fasik adalah secara hukum fikih ini ya, fasik apa? Orang yang melakukan dosa besar meskipun sekali, atau membiasakan diri dosa kecil. Membiasakan diri dosa kecil. Umpamanya dosa kecil, nengok cewek, dosa kecil itu ya. Tapi selama kau enggak ngeremehkan. Kalau kau remehkan jadi dosa besar. Allah enggak apa-apa, dosa kecil. Oh jadi dosa besar karena kau meremehkan dosa kecil, gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar nengok cewek saja, nengok cewek, oh cantik, tinggi, gitu-gitu aja, dosa kecil tuh, dosa kecil. Tapi jangan sampai ngomong, nggak apa-apa, dosa kecil. Nah, jadi besar. Dosa kecil bisa jadi dosa besar. Karena 1 diremehkan, 2 biasa dilakukan, 3 dilakukan oleh orang yang mulia menjadi panutan.
Meskipun dosa kecil bisa jadi dosa besar. Udah. Ini tadi kita bicara adl itu adalah sulukiyat. Yang fasik yaitu orang yang melakukan dosa besar atau membiasakan diri dosa kecil. Udah. Membiasakan dosa kecil. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang Allah mengancam serius akan perbuatan dosa tersebut. Semisal ada kata laknat. Semisal Allah memastikan ayat dalam Al-Quran. Terus hadis Nabi sungguh-sungguh menyebutnya, kesungguhan Nabi. Semisal Nabi menyatakan umpamanya, Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa penghancur. Nabi menyebut syirik, sihir, ya, lari dari perang, kemudian durhaka sama orang tua, mutus tali silaturahim, kemudian apa lagi itu, sumpah palsu. Dan Nabi juga pernah duduk sambil tangannya beliau, sikutnya beliau di belakang gini, duduk santai. Nabi menyebut dosa, beberapa dosa besar. Zina, gini. Kemudian Nabi bangkit, Nabi katakan, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Diulang-ulang oleh Nabi. Saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu. Diulang-ulang Nabi. Sampai sahabat mengatakan, laitahu sakat. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi diemlah. Maksudnya sahabat itu terbebani dengan perasaan Nabi yang demikian berat dalam urusan sumpah palsu. Bukan kok nggak senang dengarkan Nabi ceramah, bukan. Laitahu sakat, mungkin diemlah Nabi. Mudah-mudahan Nabi diem. Karena Nabi sungguh-sungguh sumpah palsu, sumpah palsu, sumpah palsu, sumpah palsu. Saksi palsu, saksi palsu. Berarti menunjukkan ini adalah dosa besar. Di antara tadi kita sebutkan laknat. Ada umat ala laknatullahi alal kadzibin. Laknatnya Allah atas orang-orang yang dusta. Berarti dusta, bohong, dosa besar. Nah, kalau yang pernah bohong, udah nggak masuk, udah ngeriwayatin hadisnya jadi dhaif. Berat lah ini, ya kan gitu kan? Lah, tapi taubat Ustaz. Para ulama fikih berkata, orang diterima taubat itu kan rahasia Allah. Orang taubat sungguh-sungguh diterima apa enggak diterima? Ya, kepastian diterima kita tidak tahu. Kemungkinan diterima. Kemungkinan diterima. Iya kan? Kemungkinan. Tapi kepastian, siapa yang bisa memastikan seseorang diterima taubatnya? Kan enggak. Maka hukum fikih berkata, kalau seseorang pernah melakukan dosa besar, hilang kata fasik dari dia, kalau dia udah tobat 1 tahun nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Jadi umpama nih, bulan Ramadan kemarin bohong, sampai sekarang masih disebut fasik nih. Udah tobat, nggak bohong lagi. Tunggu 1 tahun. Ramadan depan barulah hilang kata fasik dari dirimu. Nah, gitu ya. Ini kalau kita bicara teori fikih. Ya. Ya dosa itu bukan umpamanya contoh yang gampangnya zina, mabuk, judi, kan dosa besar kan ya? Ada. Tobat dia dari mabuk. Kapan dia disebut diterima? Artinya keluar dari kata fasik tersebut. Keluar dari kata fasik 1 tahun. Inilah yang menjadi masalah besar dalam urusan, mohon maaf, perkawinan. Kadang-kadang wali tobat masih baru, mabuk baru seminggu yang lalu. Mabuk baru seminggu yang lalu. Sekarang nggak mabuk, katanya mau ngakatkan anak. Gimana pula itu? Sedangkan secara hukum fikih, kata fasik lepas dari dia kalau sudah lewat 1 tahun, tidak mengulang lagi.
tidak mengulang lagi. Ini tadi adil, orang yang bukan fasik. Bicara tentang kepribadian, sulukiyat, etika, perilaku dia dalam keseharian. Yang ketiga, dobit. Dobit bukan bicara tentang etika atau perilaku, tapi bicara akan kecerdasan otak. Kecerdasan otak. Artinya zaman dulu yang jarang tulisan, buku repot. Supaya Anda pahamin ya, manaqib Imam Syafi'i saja, zamannya Imam Syafi'i. Gimana zaman sebelum Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu 150 ke 204. Itu disebutkan Imam Syafi'i itu waktu belajar itu. Ya, Imam Syafi'i nggak bisa beli buku. Lalu terus apa? Ibunya nyari-nyari tulang dipajak di pasar. Jadi tulang-tulang yang dibuang-buang itu dikumpulin sama ibunya, kemudian di rumah dicuci, kemudian dijemur untuk dibawa sama Imam Syafi'i, ditulis. Disebutkan Imam Syafi'i kalau ngaji itu bawa kantong besar isinya tulang. Isinya tulang. Jadi goni besar bawa ngaji. Itu kitabnya itu. Cemana lah pula? Zaman dulu. Sekarang buku kecil dah cukup ya. Untuk kadang buku kecil untuk sebulan pun nggak habis. Oleh sebab itu jangan pelit buku. Ya, kalau santri tulis saja, kalau nggak tahu tulis semuanya. Gitu. Nggak ngerti tulis. Jangan takut habis, nanti bukuku habis. Pelit kali kau sama buku aja kok. Yang penting kau banyak nulis, gitu loh ya. Ada faedah ditulis, ada faedah ditulis, gitu. Nggak tahu tulis. Tulisan itu manfaat. Saya sering bilang sama santri-santri, saya itu punya tulisan waktu saya ngaji sama Habib Umar. Habib Umar ya ada ngaji macam-macam lah. Ada ngaji hadis, ada dulu ngaji Bulughul Maram, ya, ada ngaji roha, kitab-kitab tasawuf. Itu sering kadang kita tulis keterangan di buku, keterangan. Itu keterangan itu manfaatnya luar biasa. Mungkin kita tahu, tapi saat kita membaca, khayalan kita sudah menerawang ke sana kemari. Keterangannya Habib ini, keterangannya Habib teringat dengan hanya beberapa kalimat saja yang kita tulis. Keterangan yang kita tulis itu adalah sebagai taubahnya kunci pembuka. Kunci pembuka mengingatkan kita dulu Habib nerangkan ini, dulu Habib nerangkan ini, dulu Habib dari tulisan itu. Tapi kalau kau males nulis, ya, apalagi pula sok-sokan apal. Sekarang kau hafal, keluar dari pintu gerbang masjid dah lupa. Keluar dari pintu gerbang masjid, nggak usah sampai pondok, baru keluar pintu gerbang masjid, dah lupa. Apalah tadi Ustaz yang sampaikan tadi, lupa ada semuanya. Nah, maka oleh sebab itu jangan takut habis buku. Coba bayangin dulu Imam Syafi'i belajar itu ya, bawa goni isinya tulang. Jadi tulang itu ditulis di tulang itu, setelah kering ditulis. Lah yang kita pikir, ya satu tulang itu berapa sih tulisannya? Iya kan? Tulis. Nanti cemana nanti untuk ngumpulkannya itu? Di rumah biar itu ya, tekoin satu-satu yang mana. Subhanallah, zaman sekarang ini belajar ini udah gampang loh Tuhan. Udah gampang, dimudahkan oleh Allah, tinggal himmah, semangat. Tinggal semangat saja yang banyak kurang di akhir zaman. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa ngerti, bisa memahami. Ini tadi dobit, orang yang cerdas, dobitun. Anmitslihi, gurunya juga dobit. Gurunya juga mulia, gurunya juga hebat, gurunya juga soleh, gurunya juga adil. Terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Ini 3 berbicara tentang perawi, sifat-sifat perawi dan sanad. Kemudian ini sifat wujudiyah, 3 ini, sifat harus ada.
Sifat harus ada. Harus ada apa? Ittisalus sanad, sambung sanad. 2, yang meriwayatkan adil. 3, yang meriwayatkan semuanya harus dhabit. Kemudian 2 syarat adamiyah. 2 syarat adam. Tidak ada. Tidak ada apa? 1, tidak ada syadz. 2, tidak ada illat. Syadz adalah riwayat orang yang bisa diterima, orang thiqah, orang cerdas, orang soleh, tapi riwayatnya berbeda dengan mayoritas orang soleh yang lain. Umpamanya riwayatnya orang ini orang thiqah, orang diterima, orang mulia, orang ini. Udah. Ya, orang thiqah, orang mulia. Ya. Tapi riwayatnya ini jangan sampai ada yang berbeda dengan kelompok orang thiqah yang lain. Kalau terjadi perbedaan dengan ini orang thiqah, tapi ini orang 10 thiqah, riwayat 10 orang, dia berbeda dengan 10 orang ini. Maka riwayat ini meskipun dia adil, dia dhabit, dia cerdas, dia mutasil sanadnya, tetap tidak bisa dikatakan sahih, tapi dhaif. Ini sudut namanya, syadz. Yang kelima, adamul illah, tidak ada illat. Tidak ada illat. Apa illat itu? Illat itu virus di dalam ilmu hadis. Supaya difahamin, virus bukan bakteri ya. Kalau bakteri lebih besar, virus lebih kecil. Oleh sebab itu disebutkan tidak mengenal ilalul hadis, ilat-ilat hadis kecuali akabir muhaddisin, tokoh-tokoh muhaddis yang paling kuat. Semisal contoh Imam Ahmad bin Hanbal, semisal contoh Imam Yahya bin Ma'in, ulama-ulama top, Khatib al-Baghdadi dan semisalnya, ulama-ulama top hadis yang mereka mengerti ini hadis ini ada cacatnya ini, ada virusnya ini. Kalau hadis tersebut diteliti oleh orang ahli ada cacatnya, maka hadis ini tidak jadi hadis sahih. Ini istilah-istilah kayak gini ini memang kita nggak bisa meneliti satu hadis dua hadis, sulit memang. Kita pula meneliti, baca janda, meneliti pula, kan gitu kan ya. Tapi supaya kita paham gimana besarnya khidmah ulama-ulama hadis kepada hadis. Gak sembarangan orang bilang sahih dhaif itu gak sembarangan. Ya, maka oleh sebab itu kadang-kadang orang sekarang enak saja bilang dhaif, sahih, entah apa-apa pun. Mau belajar di mana? Gitu ya. Sungguh-sungguh. Apakah memang ada rujukannya? Memang betul rujukannya. Ya, rujukannya harus ada. Kitabnya harus jelas. Maka ini 5 syarat hadis sahih. Yang hasan, nah ini yang agak lebih sulit untuk menentukannya. Kenapa? Hasan syarat-syaratnya sama dengan sahih. Hanya saja tingkat kedobitan di bawahnya sahih. Dobit itu kecerdasan tadi. Sifat kecerdasan rawi tidak di tingkat yang tertinggi, tapi di tingkat sedang-sedang. Lah karena urusan sedang-sedang inilah dikatakan paling sulit untuk menentukan. Maka hadis hasan itu penentuannya lebih sulit daripada hadis sahih. Karenanya seringkali Imam Turmudi, khususnya Imam Turmudi itu sering menyebut hadza hadisun hasanun sahih. Hadza hadisun hasanun sahih. Para ulama mengatakan ini adalah kejujuran Imam Turmudi. Imam Turmudi tidak memastikan apakah hadis ini hasan atau hadis sahih. Sehingga bisa jadi sahih, bisa jadi hasan. Karenanya para ulama mengatakan kalau ada ungkapan hadza hadisun sahih dengan ungkapan
hadza hadisun hasanun sahih. Ulama mengatakan lebih kuat yang pertama tadi yang kita sebut. Apa itu? Hadisun sahih. Kalau ada ungkapan sahih lebih kuat daripada hasan sahih. Nah, ini ngerti dari belajar mustalah hadis. Kalau orang yang tidak ngerti belajar mustalah hadis, pikirnya hadis hasan sahih sama hadis sahih. Ya bagus hasan sahih lah. Sifatnya dua. S2, S2, ya kan gitu ya. Nah, S2. Kan ada dua sifatnya. Enggak. Orang ngerti mustalah hadis paham. Kalau hasan sahih itu Imam Nawawi ragu apakah sahih ataukah hasan. Gitu loh. Tapi kalau hadisun sahih, beliau memastikan kalau itu sahih. Pastinya lebih kuat sahih daripada hasan sahih. Sudah. Tadi kita sebutkan sahih ada dua, sahih li dzati, sahih li ghairi. Sahih li dzati adalah memang kalau 5 syarat tersebut sudah terpenuhi dengan penuh. Bagus. Tapi kalau yang hasan sahih. Kalau hasan sahih, kalau sahih li ghairi itu adalah hadis hasan yang bergabung dengan beberapa riwayat hadis lain. Jadi hadis hasan ada 5 hadis. Hadis ini hasan. Digabunginlah ini hadis riwayat ini, jadilah sahih li ghairi. Udah. Ini kalau sahih. Hasan juga demikian, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Hasan li dzati itu tadi contohnya yang kita sampaikan, kita jelaskan tadi. 5 syarat sahih terpenuhi, hanya saja perawinya kecerdasannya tidak di tingkat yang tertinggi. Itu hasan li dzati. Hasan li ghairi hadis dhaif, tapi gabungan hadis dhaif, madmun, isi dari hadis dhaif tersebut semuanya ngarah kepada sama. Maka gabungan hadis dhaif bisa jadi hadis hasan li ghairi. Hadis hasan. Udah. Kemudian yang ketiga dhaif. Dhaif tadi kita jelaskan. Sebagian ulama menyebut sampai 80 macam. Tapi nggak penting. Yang penting kalau udah tahu dhaif berarti dhaif itu tidak dipakai di dalam 1 akidah, 2 hukum halal haram, sah tidak sah, itu nggak dipakai. Tapi bukan berarti hadis dhaif dibuang. Hadis dhaif itu dipakai dalam banyak hal. Contoh manaqib. Manaqib itu apa? Riwayat hidup seseorang, kemuliaan seseorang. Umpamanya hadis-hadis tentang fadilah sahabat, fadilah khulafaur rasyidin. Meskipun hadisnya dhaif enggak apa-apa, diterima. Jangan pakai bilang ini hadisnya dhaif. Jangan. Meskipun dhaif tetap diterima. Manaqib. Manaqibnya tempat, fadilahnya Yaman, fadilahnya Syam, fadilahnya kalau hadisnya dhaif, fadilahnya Mekah Madinah, fadilahnya Mesir, fadilahnya Sungai Nil, fadilah tempat-tempat tertentu. Meskipun itu hadis dhaif tetap dipakai. Karena apa? Karena nggak ada sangkut pautnya sama halal haram, nggak ada sangkut pautnya sama sah tidak sah dalam ibadah. Kalau umumnya, tapi kan kita jadi muliakan itu tempat. Ya muliakan kan nggak apa-apa. Muliakan itu sifat baik. Anda memuliakan orang itu sifat baik dalam diri Anda. Tapi kalau Anda berat muliakan orang lain, itu sifat busuk dalam hati Anda. Anda nggak mengakui kemuliaan orang. Nggak mengakui kemuliaan. Ini tadi kita sampaikan. Tadi kita sampaikan. Dhaif diterima, manaqib. 2 sirah, sejarah dipakai. Sejarah dipakai. Sejarah peperangan Nabi, sejarah Nabi musafir ke sini, sejarah dalam bentuk sejarah diterima. Termasuk juga fadhailul a'mal yang sering disebut. Apa fadilah amal? Diterima meskipun hadisnya dhaif.
Orang ngomong hadis tentang puasa Rajab dhaif. Biarin dhaif. Kenapa namanya? Dipakai. Hadis puasa Dzulhijjah dhaif umpama. Jangan dengarkan orang. Hadis dhaif bisa diterima di fadhailul amal. Barang siapa yang membaca sholawat ini maka fadilahnya ini. Hadisnya dhaif, biarin. Hadis dhaif dipakai. Barang siapa yang membaca zikir dan wirid ini setiap malam 7 kali, maka dia dapat fadilah ini. Hadisnya dhaif, pakai. Kenapa? Karena itu fadilah amal, bukan urusan sah tidak sah, halal haram. Beda kalau halal haram, sah tidak sah harus melalui hadis hasan atau hadis sahih. Ini supaya kita tahu dasar-dasar hukum hadis, dasar-dasar hukum hadis. Ya, maka mudah-mudahan insyaallah kita lebih memahami lagi dan lebih diperluas. Insyaallah ada waktu untuk belajar tentang masalah hadis-hadis tadi itu supaya tahu. Silakan. Hah? Ya, jadi yang dimaksud tadi syadz adalah perbedaan apa itu thiqah riwayat dengan riwayat yang lain yang dia lebih kuat. Ya, itu para ulama banyak mengarang kitab-kitab. Semisal ada kitab Asy-Syudzud. Syudzud itu kitab-kitab tentang masalah syadz. Itu disebut oleh para ulama-ulama. Ya, tentang contoh dari hadis-hadis syadz tersebut. Kalau yang ilat tadi, semisal contoh, disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tidak melakukan sholat jamak qashar. Nah, hadis ini sebetulnya dari riwayatnya sahih, ittisalus sanad. Tapi ternyata diperhatikan oleh para ulama bahwa pandangan Siti Aisyah menjadi berbeda, bukan menjadikan hukum tidak adanya hukum jamak qashar. Tapi Siti Aisyah berpandangan bahwa semua umat Islam itu adalah anak-anak beliau. Semua umat Islam adalah anak-anak beliau. Ya, jadi karena anak-anak beliau ke kota manapun ke rumah anaknya, maka beliau tidak jamak qashar. Maka hadis Siti Aisyah tidak jamak tidak qashar tidak bisa dijadikan dasar hilangnya hukum jamak dan qashar. Termasuk contoh kalau dalam sanad yang kita contohkan awal tadi bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis mursal termasuk hadis dhaif. Karena dianggap ilat di situ. Ilat penyakitnya apa? Penyakitnya adalah menurut Imam Syafi'i tabi'in menggugurkan sahabat. Iya kalau yang digugurkan sahabat saja. Tapi kalau yang digugurkan ada di bawahnya sahabat tabi'in, kenapa kok digugurkan? Kan kepastian hanya sahabat saja itu nggak ada. Maka hadis mursal yaitu hadis yang sahabat tidak disebut langsung kepada Nabi, tabi'in langsung sama Nabi. Imam Maliki mengatakan bahwa hadis mursal termasuk hadis sahih, muttasil sanad. Sahabat enggak usah dibahas. Katanya Imam Maliki. Gitu ya. Dan kalaupun pikiran kalau ada tabi'in yang gugur, pada zaman dulu tidak disebutnya seseorang adalah sebagai bentuk meyakinkan bahwa orang itu diterima, meyakinkan orang itu dipastikan orang soleh. Tak ubahnya kalau umpamanya kita dikasih tahu sama ulama besar, kita nggak usah pakai nyebut namanya,
kita sudah yakin akan itu kebenaran dari dia. Masa tabi'in yang masih banyak orang takwa kepada Allah, orang soleh, kalau menggugurkan seseorang berarti dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab akan diterima dan thiqohnya orang itu tadi. Itu pendapat Imam Maliki. Tapi pendapat Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i berpandangan bahwa selama dia bukan sahabat, dia harus tetap diteliti. Kalau sahabat boleh nggak diteliti, mutlak semua sahabat diterima. Tapi kalau tabiin, siapapun dia tetap harus diteliti. Dia dobit atau nggak dobit, dia thiqah atau nggak thiqah. Apa? Hadis Sayyidah Aisyah tadi. Hadis Sayyidah Aisyah tadi dari segi riwayatnya dia nyambung dan itu disebut dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebut. Tapi itu tadi pandangan para pesyarah di Sahih di Bulughul Maram mengatakan bahwa ini pandangan bukan pandangan hukum, tapi pendapat Sayyidah Aisyah, sehingga menjadikan hadis tersebut disebutlah ada illatnya, maka tidaklah disebut hadis sahih. Fasik. Bukan, fasik itu sifat seseorang. Jangan dianggap kemudian kalau hadis dhaif berarti orangnya fasik, tidak. Gitu ya. Ini kita berbicara tentang arti hadis, madmunul hadis, dalamnya hadis. Kalau Siti Aisyah ya orang mulia, ya istrinya Nabi, ummahatul mukminin, gitu loh ya. Maka fasik tadi yang kita jelaskan adalah kebalikan dari adil. Kalau adil itu semua sahabat adil, semua sahabat semuanya adil diterima, semua sahabat. Tapi generasi setelah sahabat itu harus diteliti apakah dia adil atau fasik, gitu loh ya. Apakah generasi setelah sahabat adilkah atau fasik, itu diteliti oleh para ulama. Tapi pemahaman Siti Aisyah itu tadi menjadikan bahwa hadis tersebut tidak diarahkan kepada hukum, kemudian berarti sholat jamak kosor nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Karena Siti Aisyah berpendapat dalam pandangannya sendiri, ijtihadnya beliau sendiri, gitu lah ya. Maka riwayat itu tadi, itulah yang disebut illat. Illat itu adalah ada penyakit dikit di dalamnya yang menjadikan hadis itu tidak sahih, gitu ya. Maka fasik jangan dianggap itu kemudian berarti Sayyidah Aisyah fasik, bukan gitu ya. Satu hadis itu diriwayatkan beratus orang. Satu hadis diriwayatkan beratus orang. Lah per orang ini diteliti satu-satunya. Diteliti satu-satunya. Maka bicara untuk contoh-contoh memang perlu waktu. Perlu waktu untuk satuan-satuan dan perlu untuk belajar membawa kitab. Dan di antara hal yang paling bagus untuk dijadikan pedoman untuk mubtadiin yang baru belajar mustalah hadis, kalian baca kitab Al-Manhalul Latif. Manhalul Latif kitabnya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, itu penting untuk dan yang lebih bawahnya lagi ada namanya Qawaidul Asasiyah. Itu banyak juga beliau membuat contoh-contoh tentang hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih, hadis ini dibuat contoh. Ya, itu tadi hukum kepada satu riwayat hadis. Dan bisa jadi riwayat hadis ini nggak sahih, tapi ada riwayat lain yang sebetulnya maknanya sama, tapi riwayatnya dari jalur yang lain. Itulah Tuhan, bicara tentang hadis itu sangat luas. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka la tu'adzibuna alaih. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa azirna wa la tu'thir alaina wa kun lana wa la takun alaina. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Allahumma ihfazil hujjaj wal mu'tamirin. Allahumma ihfazil hujjaj wal mu'tamirin. Allahumma ihfazil hujjaj wal mu'tamirin wal ghuzata wal mujahidin wal musafirin fil barri wal bahri wal jawi ajma'in wa ruddahum ila utanihim salimin ila salimin ghanimin mahfudin dhafirin bi khairatid dunya wad din. Waj'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya insyaallah. Dan diniatkan untuk memperbanyak amal khususnya di hari-hari ini tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dan terkhusus jangan ditinggalkan Kamis, Jumat, Sabtu puasa insyaallah ya. Kamis puasa seperti biasa Kamis ya. Yaum ardil a'mal. Kemudian hari Jumat hari tarwiyah, hari Sabtu hari Arafah. Beda Ustaz sama Saudi. Ya enggak apa-apa, biasanya beda-beda. Setiap tempat ada hukum waktu masing-masing. Ada hukum waktu masing-masing. Ya, kalau nurutin waktu harus sama semua dengan Saudi. Lah kalau sholat duhur asar enggak sah lah. Belum masuk waktunya, ya kan ya? Masing-masing punya waktu sendiri. Tapi kan sana haji Ustaz. Ya kau haji enggak? Kau kan ada haji. Ya gitu ya. Sama aja, biasa aja. Enggak usah pakai digoreng-goreng. Enggak usah pakai digoreng-goreng. Ini rejim koplak, ya gitu ya. Ini rejim, nggak ada hubungannya sama rezim ini ya, biasa saja lah. Zaman dulu pun sering kok terjadi kayak gini ya. Walhasil mayoritas negara Asia Tenggara ya, mayoritas itu berpendapat kalau hari raya hari Ahad, karena mereka nggak bisa ru'yatul hilal di Rabu malam Kamis, mereka nggak bisa ru'yatul hilal. Maka Kamis masih masuk Dzulqa'dah. Kita menganggap Jumat 1 Dzulqa'dah, karena Jumat 1 Dzulhijjah, maka hari rayanya hari Ahad. Ya, jangan kemudian ragu sampai kemudian hari Sabtu enggak puasa aku. Rugi kau enggak puasa Sabtu. Ya gitu ya. Tetap puasa Arafah. Ya, wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.